Pernah nggak sih kamu merasa dari luar kelihatan baik-baik saja, tapi dalamnya sebenarnya kosong, hampa, bangun pagi berat banget, nggak ada energi, nggak ada semangat, rasanya nggak ada motivasi untuk bangkit dan berangkat ke sekolah ataupun ke kampus. Semuanya terasa menjadi lebih berat, lebih lambat, dan sepertinya tidak ada orang yang mengerti. Hi people, mungkin banyak yang relate ya dengan hal ini. Dan ini berkaitan dengan salah satu topik yang akan kita bahas di video ini, yaitu depresi pada remaja. Duh, takut banget gak sih dokter ngebahas seputar depresi? Karena dianggapnya nanti kurang iman, lebay, kurang bersyukur. I know, mungkin kalian sering mendengar kata-kata itu ya, ketika curhat sama orang di sekitarnya. Mungkin sama orang dewasa, sama orang tua, sama guru, dianggapnya, udahlah kamu itu banyak-banyak ibadah. Kamu tuh kurang bersyukur, kamu kurang apa lagi sih? Kamu cantik, berprestasi di sekolah. Kenapa harus sedih? Kenapa harus depresi? Nanti orang tuanya, guru-gurunya juga diajak nonton video ini ya, supaya mereka teredukasi, nggak cuma kamu yang teredukasi seputar depresi. Hai people, saya Dr. Vivi Syarif, psikiater. Saya akan bahas topik ini, tapi sebelumnya subscribe dulu ke channel saya, karena banyak sekali topik seputar mental health yang akan kita bahas. Dan ikuti video ini sampai akhir, karena kita akan membahas apa itu depresi dan bagaimana cara mengatasinya. Hai people, tahu nggak? Depresi itu bukan sekedar sedih biasa loh, tapi sebenarnya suatu gangguan medis. Surprised? Kaget? Mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa depresi itu adalah suatu kondisi medis yang memang mengganggu area-area otak tertentu dan mengganggu fungsi kehidupan seseorang. Dan gejalanya sebetulnya tidak hanya sedih ya, murung, perasaan ingin menangis, tapi juga gejala hilang minat, hilang kegembiraan. Dan gejala-gejala ini bisa disertai beberapa gejala lainnya yang berlangsung terus-menerus selama minimal 2 minggu. Nah, gejala lainnya antara lain adanya perasaan bersalah, merasa tidak berdaya, pesimis tentang masa depan, ada merasa bahwa dirinya tidak berharga, bahkan sampai mengganggu pola tidur, pola makan, pola dia berkomunikasi, ada rasa ingin menarik diri, dan ada juga sampai muncul pikiran-pikiran ke arah kematian, bahkan pikiran untuk mengakhiri kehidupan. Jadi memang depresi seserius itu, bukan hanya sekedar aduh ini anak males, aduh ini anak memang mageran aja. Enggak, depresi memang seklinis itu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Dan ternyata di seluruh dunia ini menjadi suatu isu global yang perlu ditangani bersama karena banyak yang mengalami depresi di usia muda, usia 15 hingga 29 tahun, yang akhirnya membuat ada kecenderungan untuk melukai diri bahkan sampai mengakhiri kehidupan. Trigger warning buat kamu yang menyimak ini, kalau sampai ada pikiran-pikiran terkait kematian atau mengakhiri hidup, you need to get help, segera temui psikiater atau psikolog terdekat di tempatmu. Dan bicara sama seseorang, jangan biarkan dirimu sendiri, cari bantuan profesional sekarang juga ya. Saya mau cerita nih tentang seorang remaja perempuan, kita sebut saja namanya Mawar ya, bukan nama sebenarnya. Usianya 17 tahun, dia kelas 11. Dan Mawar ini adalah seorang siswi yang berprestasi. Selalu ranking 1, jadi ketua OSIS, dan ikut berbagai ekskul dan selalu oke. Banyak menang lomba. Sehingga orang akan menganggap, wah enak banget ya jadi Mawar ya, udah pinter, cantik, jago organisasi. Tapi orang nggak tahu bahwa setiap hari Mawar menangis di tempat tidurnya. Dia merasa tidak berdaya untuk bangun dan berangkat ke sekolah, bagi dia itu berat sekali.
Dan ketika dia bercerita sama orang tuanya tidak bisa memahami apa yang dia alami. Orang tua merasa, "Ayo kenapa sih? Kamu tuh kenapa? Tinggal berangkat aja ke sekolah, apa susahnya sih? Ayo dong." Orang tuanya nggak tahu apa yang terjadi pada diri Mawar. Dan ketika akhirnya Mawar berusaha untuk bercerita sama guru BK-nya di sekolah, untungnya guru BK-nya mau mendengarkan. Guru BK-nya bisa memvalidasi perasaannya Mawar bahwa perasaan sedih, murung tersebut tidak harus selalu dipicu oleh suatu permasalahan tertentu, dan nggak selalu seseorang yang cerdas, pintar, berprestasi itu berarti dia tidak bisa mengalami masalah kesehatan mental. Akhirnya si guru BK ini menyarankan Mawar untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog yang mana akhirnya membuat Mawar bisa memahami apa yang terjadi dengan dirinya dan mendapatkan bantuan profesional yang diperlukan. Tentunya cerita ini fiktif ya, tapi banyak sekali mawar-mawar lainnya yang saya temui di tempat praktik. Dan banyak juga kisah mawar lainnya yang ternyata tidak bisa mengakses bantuan karena ketidakpahaman, ketidaktahuan dari orang dewasa di sekitarnya. Depresi itu adalah suatu penyakit yang tidak harus selalu jelas sumber stresnya. Kadang-kadang bisa masalah yang sangat ringan, masalah percintaan, pertemanan, masalah di sekolah, masalah circle yang ada di kelasnya, masalah nilai, yang mungkin bagi sebagian orang, apa sih begitu doang aja sampai depresi? But not that simple. Itulah kenapa kalau memang sudah ada gejala-gejala seperti yang tadi saya ceritakan, itu perlu dikonsultasikan lebih lanjut. Karena perlu diperiksa apakah memang ini suatu gangguan depresi, depresi klinis yang membutuhkan bantuan yang serius. Nah, sebetulnya kenapa ya seorang remaja itu rentan mengalami depresi atau masalah kesehatan mental? Karena memang remaja itu masih dalam fase perkembangan kan, di mana area otaknya itu masih dalam proses berkembang. Moodnya juga masih sering fluktuatif alias naik turun, up and down. Dan di masa-masa ini pula, seorang remaja menjadi lebih rentan terhadap stresor-stresor sosial yang membuat dia membandingkan diri dengan orang lain, membuat dirinya memiliki pemikiran tertentu tentang cara pandang terhadap dunia maupun terhadap diri sendiri. Selain itu, remaja juga menghadapi berbagai tekanan sosial dan akademik. Biasanya dituntut oleh orang tua untuk mencapai nilai atau prestasi tertentu, atau mungkin tekanan sosial di mana secara pertemanan dituntut untuk punya hal tertentu, mengikuti tren tertentu. Apalagi di era media sosial di mana banyak sekali perbandingan-perbandingan ya, social comparison, di mana ketika melihat oh si A sudah punya A ini itu, oh si B sudah pergi ke sini situ, akhirnya mulai membandingkan kepada dirinya sendiri. Ada rasa insecure, merasa tidak berdaya, merasa dirinya kurang dibandingkan orang lain. Dan ini baru beberapa faktor saja. Tentunya tidak semudah itu seseorang mengalami depresi karena ada berbagai faktor biologis, psikologi, sosial yang berinteraksi dan menimbulkan kondisi depresi. Beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, biologis, psikologis, dan sosial, coba kita bahas satu persatu ya. Secara faktor biologis, di otak kita itu ada berbagai hormon atau neurotransmitter ya, yang mempengaruhi mood atau suasana hati. Nah, pada orang yang mengalami depresi, ada hormon atau neurotransmitter di otak yang nggak balance. Antara lain hormon serotonin, dopamin, dan yang lainnya ya. Kita sebut hormon, tapi ini sebenarnya adalah zat kimiawi di otak ya, atau disebut neurotransmitter. Untuk faktor psikologis dan sosial, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin saja ada bullying, ada trauma, ada kekerasan dalam rumah tangga yang disaksikan atau dialami oleh anak, atau perceraian orang tua, percekcokan konflik orang tua, itu semua berdampak kepada seorang anak remaja, di mana ini bisa menjadi faktor-faktor yang berkontribusi menyebabkan munculnya depresi. Jadi kalau kamu mengalami beberapa gejala sedih, murung, merasa hampa, jadi susah fokus di sekolah, menarik diri, susah tidur, pola makan terganggu selama minimal 2 minggu berturut-turut, kayaknya harus segera lakukan beberapa cara berikut ini ya. Yang pertama,
talk to someone, cerita sama seseorang. Karena dengan bercerita, berbicara itu adalah langkah awal untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Mungkin curhat dulu nih, bisa sama teman, sama guru, sama orang tua, kakak, atau orang yang dirimu percaya. Tips berikutnya adalah coba buat rutinitas harian. Mulai dari hal-hal kecil, bangun dan tidur di jam yang sama, kemudian rutinitas seperti olahraga, aktivitas-aktivitas positif seperti journaling, seperti membuat diary, karena itu akan membantu dirimu untuk punya rutinitas setiap hari yang sifatnya positif dan membangun. Tips selanjutnya adalah carilah penyaluran. Penyaluran ini bisa berupa menuliskan perasaan-perasaanmu atau bikin voice notes kayak jadi suatu emotional dumping. Jadi kita kayak buang sampah gitu ya, nyampah tapi di dalam bentuk tulisan atau voice notes yang kemudian kita buang, kita delete. Intinya adalah untuk merilis atau melepaskan berbagai emosi yang dirimu alami. Selain itu bisa juga dialihkan ke hal-hal seperti olahraga, hobi, seni, yang suka musik, yang suka dance, atau kegiatan kreativitas lainnya. Karena itu diperlukan untuk membantumu bisa bangkit dari gejala-gejala depresi yang dialami. Last but not least tentunya cari bantuan profesional. Karena depresi itu adalah suatu kondisi yang memang perlu ditangani secara serius. Kalau langkah-langkah yang dilakukan tadi sudah tidak lagi efektif, tidak lagi membuat dirimu bisa merasakan perasaan senang dan bahagia, well, it's time. Saatnya bilang sama orang tuamu, "Ma, Pa, aku mau ke psikiater. Ma, Pa, aku mau ke psikolog." Atau bilang sama gurumu, "Pak, Bu, bantu saya butuh bicara dengan seorang psikolog atau konselor." Jadi hi people, ingatlah, kamu gak sendiri, bantuan itu ada, help is always available, all you need to do is ask, dan segera, jangan ditunda-tunda. Kalau dirimu mengalami berbagai gejala depresi, yuk konsultasi dan jalani proses terapi sesegera mungkin agar dirimu bisa kembali menjalani aktivitas di sekolah, di kampus seperti biasa dan bisa merasakan kembali perasaan-perasaan positif dan bahagia. Well, itu dia pembahasan seputar depresi. Bagaimana pendapatnya Hi People? Boleh tulis di kolom komentar. Mungkin yang nonton teman-teman yang remaja, ya anak muda, atau justru orang tua dan gurunya, boleh tulis pertanyaanmu di kolom komentar. Mungkin aja pertanyaan yang menarik dan memang seru untuk dibahas akan saya bahas di video berikutnya. So don't forget to subscribe to my channel, Dr. Vivi Syarif Psikiater. Thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye guys, take care.